Aku yakin dan tidak mungkin keliru. Dert, dertit. Secara perlahan Edgar melepaskan pelukannya saat dia merasakan ponselnya bergetar karena ada notif pesan masuk. Mereka berdua kemudian duduk kembali ke kursi mereka masing-masing. Wajah Nicole tampak sedikit memerah saat dia menyadari bahwa dia baru saja memeluk Edgar. Maaf, aku terlalu terbawa perasaan. Gumam Nicole sambil memperhatikan Edgar yang sedang mengeluarkan ponsel dari saku bajunya. Kok malah minta maaf? Aku malah merasa bahagia sekali saat tadi kamu tiba-tiba saja memelukku. Goda Edgar sambil membuka pesan yang ternyata dikirim oleh Charles. Edgar, segera balik ke kantor. Server utama kita sedang diserang. Urgent! Ekspresi kaget langsung muncul di raut wajah Edgar begitu dia membaca pesan singkat yang baru saja dikirim oleh Charles tersebut. Perubahan raut wajah Edgar tidak terlewat dari pandangan Nicole. Ada apa, Edgar? Tanya Nicole penasaran. Edgar memandang Nicole dengan tatapan mata yang sulit diartikan. Maaf Nicole, kakak kamu meminta aku untuk segera kembali ke kantor. Server utama yang berada di kantor pusat mendapat serangan malware. Edgar merasa bersalah karena telah merusak momen kebersamaan mereka. Aku antar kamu pulang sekarang ya. Mendengar nada ucapan Edgar yang terdengar seperti sedang merasa tidak enak hati kepadanya tersebut, Nico langsung tersenyum dan menyahut. Tidak usah Edgar, aku ikut kamu ke kantor. Aku juga ingin menemui Kak Charles. Ada yang ingin aku sampaikan kepadanya. Melihat senyuman di wajah Nicole, mood Edgar sedikit membaik. Tidak sampai 5 menit kemudian, mobil yang dikemudikan oleh Edgar tampak meninggalkan basement Mall Alexander dan langsung melaju kencang menuju kantor pusat Dragon Corp. Ruang makan utama, Kastil Kakek Alexander. Sebenarnya, tadi kalian berempat pergi kemana saja? Mengapa sampai bisa tercemar bau bangkai? Tanya Sean penasaran saat Edward sudah meninggalkan ruang makan. Bau bangkai yang tercium dari tubuh Evelyn dan 3 gadis lainnya tadi membuatnya bertanya-tanya. Jangan bilang kalau kalian baru saja menggali makam. Hebat sekali kamu, Sean. Tebakan kamu sudah hampir 50% tepat. Sahut Evelyn, matanya bersinar penuh selidik. Dia meraih gelas air putih dan meneguknya cepat-cepat. Memang saat di dalam hutan tadi, kami tanpa sengaja bertemu dengan seorang pemuda yang gerak-geriknya sangat mencurigakan. Dia baru saja menggali makam yang tampaknya masih baru hingga bau bangkai menyebar kemana-mana, dan kemudian menutup kembali makam tersebut. Entah apa yang sedang dia cari. Evelyn langsung menambahkan kalimatnya lebih detil. Benar Sean, di sekitar tempat itu juga terlihat beberapa gundukan tanah yang terlihat seperti makam yang baru berumur beberapa hari. Sahut Naomi, melengkapi penjelasan Evelyn. Dahi Sean tampak berkerut begitu dia mendengar ucapan Evelyn dan Naomi tersebut. Sementara Brian tampak agak terkejut. Pasti itu kuburan anggota klan Hitoshi yang tewas dibunuh Tuan Takamura dan anak buahnya. Batin Brian. Sarah yang melihat ekspresi kaget di wajah Brian segera merespon. Sepertinya kamu perlu memberi kami penjelasan agar tidak semakin penasaran, Brian. Ujar Sarah sambil meletakkan sendok dan garpunya sejajar di atas piring makannya yang sudah kosong, pertanda bahwa dia sudah benar-benar selesai makan. Siapa sebenarnya yang bertarung di dalam hutan itu? Lanjut Sarah. Brian tersenyum saat mendengar kalimat terakhir yang baru saja diucapkan oleh Sarah. Mereka adalah 2 kelompok ninja yang saling menyimpan dendam satu sama lain. Aku hanya berusaha membantu salah satu dari mereka, sekalian untuk meringankan beban Derek Lin. Fokus semua orang yang berada di dalam ruang makan langsung beralih kepada Brian. Ucapan Brian membuat mereka merasa sangat tertarik dan penasaran. Mengapa kalian semua memandangku seperti itu? Apa salahku? Seloroh Brian yang langsung membuat wajah mereka cemberut. Ayolah Brian, jangan membuat mereka jadi lapar lagi gara-gara penasaran. Seru Scott, ikut-ikutan bicara sekenanya.
Di dalam ruangan itu memang hanya Brian dan Scott yang mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam hutan pada malam hari sebelum acara di kastil berlangsung. "Sebenarnya apa yang terjadi, Brian?" tanya Sean dengan nada terdengar sangat serius. Brian menarik nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan Sean. "Klan Hitoshi sepertinya menerima misi dari seseorang untuk membuat kekacauan pada saat acara di kastil berlangsung. Aku mendapat informasi ini dari Derek Lin. Jadi aku sengaja memanfaatkan klan Takamura untuk menghadapi mereka dan menghancurkannya. Itulah yang terjadi," ujar Brian. Ternyata seperti itu," gumam Evelyn. "Lalu siapa pemuda penggali makam itu?" tanya Evelyn entah ditujukan kepada siapa. "Ya Brian, pemuda asing itu memiliki garis wajah khas orang Jepang. Dia bilang jika makam yang dia gali berisi jasad pamannya. Aku tidak sempat menggali keterangan lebih banyak karena dia langsung pergi begitu saja. Sayang aku tidak sempat mengambil gambar wajah pemuda itu," tukas Sarah. Wajah Evelyn tampak berubah cerah setelah dia mendengar ucapan Sarah. Dia teringat sesuatu yang jadi terlihat begitu penting saat ini. Hei, hei, hei! Untung aku memiliki jiwa jurnalis dan paparazi," ujar Evelyn sambil meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja makan. Yasmin tersenyum geli mendengar ucapan Eslin barusan. Dia langsung teringat dengan apa yang dilakukan oleh Evelyn dengan kamera ponselnya saat berada di tengah hutan. Dengan cekatan Evelyn mencari hasil jepretan kamera ponselnya saat dia secara diam-diam mengambil gambar pemuda asing yang mereka temui di dalam hutan. "Nah, ini dia!" seru Evelyn sambil memberikan ponselnya kepada Sarah. "Hebat sekali kamu, Evelyn. Kamu bisa mengambil gambar pemuda itu dengan begini presisi tanpa pemuda asing itu menyadarinya," sahut Sarah kagum sambil tangannya bergegas mengangsurkan ponsel milik Evelyn itu kepada Brian. "Barangkali kamu pernah bertemu dengan pemuda ini, Brian." Brian segera mencermati foto yang terpampang pada layar ponsel Evelyn yang baru saja dia terima dari Sarah. Wajahnya begitu asing. Aku sama sekali tidak mengenalnya," gumam Brian. "Coba aku lihat, Bray," ucap Scott penasaran saat tanpa sengaja dia melihat sekilas foto pemuda asing tersebut. Tanpa berkata sepatah kata pun, Brian memberikan ponsel yang sedang dia pegang kepada Scott yang dengan cepat meraihnya. Cukup lama Scott mengamati wajah pemuda pada layar ponsel Evelyn tersebut. Dahinya tampak berkerut semakin dalam seolah sedang berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Tangan Scott tampak bergerak ke arah layar untuk memperbesar penampakan gambar di layar ponsel tersebut dan tiba-tiba saja mata Scott tampak berbinar. "Aku ingat sekarang!" seru Scott dengan suara cukup keras yang membuat para gadis terhenyak kaget. "Pelan-pelan, Scott! Jangan membuat aku jadi jantungan!" seru Naomi. "Hei, hei, hei! Maaf Naomi, aku sengaja tadi," sahut Scott yang membuat Naomi langsung melotot kepadanya. "Siapa dia, Scott?" tanya Brian. Sambil mengembalikan ponsel yang dipegangnya kepada Brian, Scott segera menanggapi pertanyaan Brian. "Pemuda dalam foto itu adalah murid kakek Fat Bazley yang waktu itu bertemu aku di pulau tempat tinggal guru," sahut Scott tanpa ragu. "Aku tidak mungkin keliru. Aku ingat betul dengan ekspresi dingin pada raut wajah khas Jepangnya itu. Postur tubuhnya juga sama persis," lanjut Scott, yakin. "Mengapa bisa begini kebetulan?" Brian kembali mengamati foto pada layar ponsel tersebut, seolah sedang merekam wajah pemuda itu untuk disimpan dalam memori otaknya. Brian percaya penuh dengan ucapan Scott barusan. "Sarah, apa ada hal lain yang diucapkan oleh pemuda itu?" tanya Brian tiba-tiba. Tangannya yang memegang ponsel terjulur ke arah Evelyn. Sarah tampak terdiam sejenak, berpikir. "Sebelum pergi, pemuda itu sempat bilang jika dia tidak ada urusan dengan kami. Dan anehnya lagi,
Dia dengan yakin mengatakan jika kami tidak ada hubungannya dengan penyebab tewasnya pamannya. Sepertinya dia yakin jika pamannya dibunuh oleh kelompok ninja lain karena di sekitar lokasi tampak berserakan shuriken. Bisa jadi dia mengenali shuriken milik klan Tuan Takamura. Gumam Brian. Aku harus mengingatkan Tuan Takamura. Evelyn, tolong kamu kirim foto pemuda asing itu ke ponselku. Siap, bos. Sahut Evelyn, jari-jari tangannya dengan lincah bergerak cepat di atas layar ponselnya. Dalam hitungan detik, ponsel Brian langsung bergetar. Terima kasih, Evelyn. Brian bergegas menoleh ke arah Scott yang duduk tepat di sampingnya. Apa kamu masih ingat dengan pesan dari kakek Fat Basley, Scott? Tanya Brian tiba-tiba. Bab ke-495.